Sebuah mobil jenis SUV ludes terbakar di tol dalam kota Selipi arah Tomang, Jakarta malam tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di bagian depan mobil. Api membakar habis mobil jenis SUV saat berada di tol dalam kota kilometer 11.200 Selipi arah Tomang, Jakarta Barat. Penumpang mobil sepasang suami istri dan anaknya berhasil menyelamatkan diri. Petugas pemadam yang tiba di lokasi memadamkan api dalam waktu 15 menit. Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Tomang tersendat. Diduga kebakaran ini akibat korsleting listrik di dalam mobil bagian depan. Warga Kaimana, Papua Barat mengamuk dan merusak RSUD dan Puskesmas Kaimana, Kota. Mereka diduga terhasut informasi hoaks terkait COVID-19. Puluhan warga Kaimana, Papua Barat ini mengamuk dengan melempari puskesmas dan merusak RSUD setempat. Tak hanya itu, massa juga membubarkan gerai vaksin COVID-19. Diduga warga mengamuk akibat terprovokasi informasi hoax terkait COVID-19. Kami tempat orang susah untuk melayani. Tapi kalau tempat saya dibikin seperti ini, saya tutup. Pak polisi cari pelakunya dan tahan. Saya tidak mau tahu. Kalau tidak rumah sakit, saya suruh tutup dari belakang sampai belakang. Dari depan sampai belakang. Akibat insiden ini, kaca puskesmas dan RSUD Kaimana hancur. Usai meluapkan emosinya, warga sempat berunjuk rasa dan meninggalkan RSUD Kaimana. Mengantisipasi kericuhan susulan, sejumlah aparat gabungan dikerahkan untuk berjaga. Dari Kaimana, Papua Barat, Rahman iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah negara sudah mengkonfirmasi keberadaan varian baru virus corona Omicron. Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah varian virus corona yang diduga berasal dari Afrika Selatan ini masuk ke Indonesia. Kemunculan virus corona varian Omicron di 45 negara membuat pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi masuknya varian baru tersebut ke Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers perpanjangan PPKM yang dilakukan secara virtual. Dari International Health Regulation WHO meminta genome sequencing dan memperbanyak sampel, disiapkan respons fasilitas kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat dan mensegerakan vaksin untuk masyarakat rentan. Dan dalam hal ini karena yang banyak juga terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong. Untuk mencegah masuknya varian Omicron, pemerintah juga akan memperpanjang masa karantina warga negara asing yang masuk Indonesia dari sebelumnya 7 hari menjadi 10 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat untuk menetapkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah pusat membatalkan kebijakan PPKM level 3 selama libur Natal Tahun Baru 2021. Penerapan PPKM akan mengikuti situasi pandemi yang berlaku. Putusan pembatalan dikarenakan pencapaian vaksinasi dosis pertama sudah di kisaran 70% dan dosis kedua mencapai 50%. Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkumpul itu untuk berbagai kegiatan maksimal 50 orang. Jadi seluruh kegiatan pada saat Nataru nanti dibatasi maksimal 50 orang. Dan Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan Inmendagri khusus dan untuk nanti Natal Tahun Baru itu akan mengikuti kepada level yang disesuaikan sesuai dengan WHO
namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75%, dan di berbagai kegiatan 75%, namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang, dan yang traveling itu mereka yang sudah divaksin. Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan perkembangan peraturan PPKM pada libur Natal dan Tahun Baru 2021 demi menahan lonjakan kasus COVID-19. Jadi kita nanti akan menyesuaikan ketentuan peraturan. Jadi setiap ada revisi perubahan peraturan ya kita harus menyesuaikan. Ya. Jadi Pemprov ya kita akan sesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat ya. Sampai sekarang belum ada putusan DKI bakal nerapin level 3 apa enggak, Pak? Ya jadi kita nanti akan menyesuaikan DKI itu melalui Pergub dan Kepgub dengan ketentuan peraturan yang ada sesuai dengan hasil revisi dari pemerintah pusat. Sebelumnya pemerintah berencana akan menerapkan PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Kebijakan itu akan mengurangi mobilitas masyarakat saat libur yang dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan kasus COVID-19 lagi. Dari Jakarta, Daneswara, Guntur, iNews melaporkan. Seorang pengendara ojek online nyaris menjadi korban kekerasan pengunjuk rasa di Bekasi, Jawa Barat. Pengemudi ojek online itu melintas saat kelompok buruh sweeping ke perusahaan yang ada di daerah tersebut. Seorang pengemudi ojek online nyaris menjadi bulan-bulanan buruh saat sedang berunjuk rasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat melintas, pengemudi ojol ini terjebak di tengah-tengah massa dan tak bisa berbalik arah. Seorang polisi kemudian datang dan meredam emosi massa. Selain itu, ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini juga melakukan sweeping ke perusahaan-perusahaan. Mereka mengajak buruh yang sedang bekerja untuk bergabung menyampaikan aspirasi. Dengan undang-undang penyampaian aspirasi, Bapak Polisi juga paham tentunya, ya maksimal jam 16 ya, 18.00 lah. Kita taat hukum Pak Mas, buruh nggak ada untuk gitu. Kecuali buruh dipancing. Orang-orang ini orang lapar semua, kalau dipancing udah urusannya pokoknya wis rawe-rawe lantas malam-malam. Betul nggak kawan-kawan? Artinya kita menyampaikan aspirasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau memang demonstrasi nggak boleh, hapus dulu undang-undangnya. Kebebasan berserikat hapus dulu. Bikin negara ini menjadi kekuasaan absolut. Dalam unjuk rasa kali ini, buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merevisi surat keputusan gubernur terkait upah minimum kerja di wilayah itu. Massa meminta agar penetapan UMK di wilayah itu didasarkan pada undang-undang sebelumnya, bukan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pembongkaran pasar tradisional di Desa Jungjang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ricuh. Pedagang yang menolak alat berat bentrok dengan ormas yang mengeksekusi pembongkaran. Inilah aksi penolakan dan penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pedagang pasar Jungjang, Kabupaten Cirebon saat alat berat memasuki area pasar. Keributan terjadi antara pedagang dan preman yang mengawal eskavator untuk menggusur kawasan pasar. Pedagang yang kalah jumlah akhirnya harus pasrah melihat kiosnya dibongkar paksa. Artinya kecewa nggak Bu dengan sangat kecewa. Pada siapa Bu? Sama semua preman, semua apa-apa yang LSM apa saya nggak ngerti. Saya maunya yang benar, masa nggak lawannya sama preman. Para pedagang menilai pembongkaran yang melibatkan ormas ini terkesan dipaksakan dan cacat prosedur. Datang ke sini bukan tanpa sebab, artinya ketika ada masalah dan ketika mereka cerita masalah pun kami pelajari dulu, tidak mungkin sembarangan. Dan setelah kami pelajari memang banyak hal sehingga kami sebut terjadi carut-marut dalam proses revitalisasi. Para pedagang pasar Jungjang berencana mengadukan masalah ini ke pemerintah pusat dan Mabes Polri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur kembali merazia parkir liar di sejumlah kawasan di Jakarta Timur. 6 kendaraan yang parkir sembarangan diderek petugas. Satu persatu kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan di tepi jalan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur diderek petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur lantaran mengganggu ketertiban umum.
Dari hasil razia ini, petugas menderek 6 unit kendaraan roda 4 dan langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur. Selain itu, salah satu pengendara di Matraman, Jakarta Timur berupaya kabur saat terjaring razia parkir liar dengan cara menggas kendaraannya hingga nyaris menabrak petugas. Namun kendaraan ini pun akhirnya diderek petugas meski pengendaranya sempat menolak. Para pengendara ini kemudian dikenakan sanksi denda sebesar Rp500.000. Sementara, masyarakat diminta untuk tidak memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat demi menjaga ketertiban umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebanyak 44 ex-pegawai KPK yang memutuskan menerima tawaran sebagai ASN Polri pagi tadi mengikuti uji kompetensi. Ujian digelar untuk mengetahui potensi terkait penempatan para ex-pegawai KPK di Polri. Berbagai alasan dan harapan pun diungkapkan oleh para ex-pegawai KPK yang memutuskan menerima tawaran menjadi ASN dan mengikuti uji kompetensi. Saya dan kawan-kawan telah melakukan assessment ya untuk syarat dalam proses untuk menjadi ASN Polri. Alhamdulillah semuanya lancar dan saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang bisa disampaikan sementara ini. Apa aja yang mungkin? Ya assessment standar ya. Saya kira assessment di mana-mana sama. Tentunya kita mengikuti assessment dengan standar-standar yang standar di assessment lah. Dalam hal assessment kan saya kira sama ya, dimanapun ada seperti itu. Saya kira itu ya. Apa Yud? Ya, jadi tadi kami semua yang mengambil ASN di Polri ini semua ikut. Ada satu orang yang online karena beliau sedang berada di kampung halamannya, tapi bersedia bergabung untuk memberantas korupsi. Dan kemudian beliau oleh kepolisian disediakan online. Jadi sampai saat ini alhamdulillah kepolisian selalu mempermudahlah proses penggabungan pada kami. Video satuan lalu lintas Polres Sidrap viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan laporan seorang polisi yang dikagetkan tumpahan tabung gas LPG 3 kg yang berhamburan dari truk. Viral video Aibda Suryadi, personil Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap saat menyampaikan laporan tentang kondisi lalu lintas di Jalan Poros, Kabupaten Sidrap dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelumnya video laporan berjalan dengan lancar, namun tiba-tiba sebuah truk bermuatan gas LPG melintas dan puluhan gas LPG berhamburan di jalan. Ban truk terperosok di jalan berlubang, tepat di samping personil kepolisian Satlantas ini melaporkan. Usai viralnya video tersebut, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap langsung memperbaiki dan menambal sejumlah lubang di jalan. Yang mengalami kerusakan jalan di ujung jembatan akibat curah hujan cukup deras dan mengakibatkan beberapa mobil terperosok seperti video yang sebelumnya. Kami saat ini telah melakukan perbaikan kerjasama dengan Balai. Kondisi jalan kini kembali kondusif. Sementara itu, usai kejadian, Aibda Suryadi kembali melanjutkan laporannya dan mengimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Gelombang tinggi menyebabkan banjir rob di pusat perbelanjaan di Kota Manado. Informasinya usai jeda.